beredar tentang pemumian di Mesir yang menggunakan kapur barus. Kapur barus diambilnya di negeri Malaidesh. Begitulah negeri Malaidesh, kapur barus saja sampai kau klaim yang katanya dari Kedah Malaidesh. Dan inilah kebenarannya, tempat asal muasalnya kapur barus berasal di sebuah wilayah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kota Barus, Indonesia. Kita kan mati guna kapak maroi. Ambil mana kapak maroi? Tak mati kita tahu kan. Kapak maroi ini ambil daripada Kedah. Kapak maroi yang paling baik dalam dunia ni di Kedah. Kedah di mana? Dian Kedah. Mumia di Mesir tu, Musa Al-Sina Muhammad, di antara orang panggil apa? Alat nak mengawetkan mumia tu menggunakan kafur. Maknanya ambil di kita ni pergi ke Mesir. Tuan-tuan, tu dia kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat kata per kata. Video yang telah kita saksikan bersama adalah video seorang ulama dari negara Malaidesh yang sedang mengisahkan sejarah kejayaan alam Melayu Mahawangsa, yang menceritakan tentang pemumian di Mesir dengan menggunakan kapur barus, yang katanya kapur barus itu diambilnya dari suatu tempat yang ada di negara Malaidesh, yaitu Kedah. Video tersebut adalah video lama yang sempat viral, yang mengklaim kalau kapur barus itu asal-usulnya dari Kedah. Kapur yang memiliki aroma wangi, yang juga dikenal dengan nama Kamper, dinamakan sesuai dengan tempat asal muasalnya, yaitu Barus, sebuah wilayah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia. Kisah yang dipaparkan oleh seorang ulama Malaidesh sangat berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh ulama-ulama Indonesia. Berikut ini pendapat ulama-ulama Indonesia dalam sebuah ceramahnya, yang mengisahkan asal-usul kapur barus itu berasal. Sebelum Nabi lahir, orang Arab sudah sampai ke Nusantara. Ustaz Somad, dari mana tahu orang Arab sampai ke Nusantara? Bukan cuma orang Arab, orang Mesir sudah sampai ke Nusantara. Karena orang Mesir mau mengawetkan mumi, mengawetkan raja-rajanya supaya tidak dimakan oleh ulat belatung. Ulat belatung hanya takut pada kamper. Ada pohon kayu itu mengeluarkan getahnya itu namanya kamper. Getah kayu itu kalau diletakkan di lemari, maka semua takut, semut, kecoa, kutu takut. Kamper itulah yang dihaluskan jadi tepung, disiramkan, dibalut, sehingga tubuh mereka utuh. Dalam mumi-mumi raja-raja Fir'aun, kamper itu tumbuhnya di tepi pulau Sumatera. Nama pantainya Pantai Barus. Kamper itulah yang disebut dengan kapur, dan kapur itu cuma ada di Barus, maka disebut dengan kapur barus. Jadi kita ini sudah dagang dengan Mesir itu sejak zaman Fir'aun. Bapak Ibu tahu, muminya Fir'aun, mumi itu kan isi badannya dikeluarkan. Kenapa? Yang bikin busuk badan itu kan isinya lambung, usus, itu cepat bikin busuk. Nah, kalau orang di mumi itu dikeluarkan, Pak, dibedah, itu dikeluarkan, diganti isinya dengan yang bisa mengawetkan. Anda tahu untuk level Fir'aun isi badannya apa? Apa, Pak? Bukan kapur barus. Anda tahu Ramses II itu badannya isinya apa? Kapur barus, Pak. Seti, Fir'aun terkaya sepanjang sejarah Mesir, isi badannya apa? Kapur barus. Dari mana asalnya kapur barus? Barus itu di Sumatera. Di pantai barat Sumatera ada pelabuhan namanya Barus. Jadi sejak dulu yang namanya Fir'aun itu impor kapur barus dari Sumatera. Untuk ngawetkan badannya Fir'aun itu impor kapur barus dari Sumatera. Sehingga dulu kapur barus itu belinya pakai emas. Sekilo kapur barus, sekilo emas bayarnya. Karena memang betul-betul langka di dunia ini, nggak ada yang menghasilkan kecuali di Sumatera. Diangkut pakai kapal, pelayarannya panjang sampai ke Mesir. Larang. Itulah kenapa dulu Sumatera digelari Pulau Suwarna
Dwipa, pulau emas dan perak. Itu emas dari mana? Dari Mesir. Untuk apa? Bayar kapur barus. Kapur barus merupakan suatu benda padat yang berwarna putih, yang beraroma khas, yang biasa digunakan untuk mengusir bau tak sedap. Yang berasal dari pohon kamper, yang tumbuh subur di kota Barus. Pohon kamper merupakan tumbuhan khas Indonesia ini, yang bisa tumbuh tinggi hingga 70 meter, bahkan lebih. Sejak abad kedua Masehi, kapur barus telah menjadi komoditas penting, yang diperjualbelikan. Dan kota Barus sudah dikenal oleh orang-orang Yunani sebagai bandar niaga bernama Baraosai, yang menghasilkan bahan-bahan wewangian. Mulai abad ke-4 sampai ke-10 Masehi, kota Barus sudah menjadi pusat perdagangan komoditas kamper dunia. Dari Cina sampai kawasan Laut Tengah, meliputi Indochina, Asia Tenggara, India, Persia, bahkan Afrika. Catatan sejarah menyebutkan bahwa, kapur barus telah menjadi barang yang bernilai tinggi, sehingga mampu menarik perhatian banyak orang-orang Eropa dan Timur Tengah, untuk berdatangan ke kota Barus. Bahkan Marco Polo, sang penjelajah yang berkebangsaan Italia, mengatakan bahwa harga kapur barus, setara dengan harga emas, dengan berat yang sama pada masa itu. Sehingga klaim bahwa kapur barus yang digunakan untuk proses pemumian di Mesir berasal dari Kedah, itu patut dipertanyakan kebenarannya. Seperti itulah sikap dan sifat orang-orang negeri Malaides, yang selalu bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai negara yang berpengaruh terhadap dunia, agar dapat menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat kaum Melayu Malaides. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Negeri Malaides sedang mengisahkan sejarah kejayaan alam Melayu Mahawangsa, maha hebat. Cerita tentang pemumian di Mesir yang menggunakan kapur barus. Kapur barus diambilnya di negeri Malaides. Begitulah negeri Malaides, kapur barus saja sampai kau klaim yang katanya dari Kedah Malaides. Dan inilah kebenarannya, tempat asal muasalnya kapur barus berasal di sebuah wilayah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kota Barus, Indonesia. Indonesia. Kisah yang diceritakan ulama Malaides sungguh amat memalukan. Kisah kapur barus berasal dari Kedah Malaides. Klaim kapur barus yang digunakan untuk pemumian di Mesir, katanya berasal dari Kedah. Itu adalah pembodohan sejarah. Seperti itulah sikap dan sifat orang-orang negeri Malaides yang selalu bersikeras untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara berpengaruh di dunia. Semua itu kau lakukan demi untuk mendapat sebuah kebanggaan bagi masyarakat kaum Melayu Malaides. Negeri Malaides adalah negeri dongeng. Negeri Malaides, oh Malaides, negeri yang sedang mencari identitas jati diri.